حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني بالله أعزني الله وإياكم. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan mengenai ahkam taklifiyah dan ahkam al-wad'iyah, dan telah kita ketahui perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang paling mencolok dan paling mudah untuk dipahami antara kedua ahkam tersebut apa? Hasan. Nah, kesimpulannya bahwasanya ahkam taklifiyah ini berhubungan dengan pelaku perbuatan, yaitu orang muslim itu sendiri yang melakukan suatu amanah, bahwasanya perkara ini wajib atasmu, perkara ini makruh, perkara ini sunnah, dan seterusnya. Sedangkan ahkam wad'iyah ini berhubungan dengan amalannya. Amalan ini ya sah atau fasik. Demikian pula berhubungan dengan sebab-sebab suatu amalan, syarat-syarat suatu amalan. Nah, perbedaan yang lain apa? Apa Mujahid? Baik, bahwasanya ahkam taklifiyah ini berhubungan dengan al-amr wa nahy, perintah dan larangan. Sedangkan wad'iyah yang berhubungan dengan ikhbar, yaitu khitabul ikhbar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya suatu perkara itu sebagai syarat-syarat atau sebagai sebab-sebab dan seterusnya. Nah, kemudian perbedaan yang lain apa? Apa saudara? Nah, ibarat yang lebih bagus bahwasanya ahkam taklifiyah itu disyaratkan qudrah. Ya, disyaratkan qudrah. Baik. Kalau tidak mampu ya tidak. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi suatu kaum kecuali yang dimampuinya. Berarti kalau tidak dimampui yang di luar dari kudrah dia, maka tidak Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan. Sedangkan ahkam wad'iyah falillah ini ya tidak disyaratkan kudrah. Maksud tidak disyaratkan kudrah ya dalam artian terkadang suatu perkara yang kembali ke ahkam wad'iyah ini memang di bawah kemampuan si hamba, terkadang tidak. Misalnya falillah ya pencurian yang merupakan sebab terputusnya tangan, ya sebab dipotongnya tangan. Karena hukum pemotongan tangan ini sebabnya apa? Sebabnya adalah dia mencuri. Seorang mempunyai kudrah, mempunyai kemampuan untuk memilih antara mencuri dan tidak. Ya. Ini ahkam wad'iyah yang dimampui, yang kembali pada kudrah. Namun di sana terkadang perkara tidak dimampui, yang di luar kudrah seorang hamba, yaitu misalnya apa? Sebab ya bolehnya orang melakukan sholat yaitu setelah masuknya waktu. Nah, setelah masuknya waktu. Dan ini juga syarat sahnya
suatu sholat adalah apa? Dukhulul waqt. Nah, masuknya waktu ini di luar kudrah tidak ada hubungannya dengan kudrah, karena waktu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Paham? Jadi ini 3 perbedaan yang paling mudah ikhwan-ikhwan, insyaallah taala untuk kitab-kitab berikutnya di sana ada perbedaan yang lebih jelimet. Tapi pahami 3 perbedaan ini cukup. Ya, untuk yang terakhir sebagai tambahan dari yang kemarin mengenai perbedaan itu, yang ketiga tadi maksudnya bahwasanya ahkam taklifiyah ini disyaratkan kudrah, sedangkan ahkam wad'iyah tidak disyaratkan. Ya, terkadang berhubungan kudrah, terkadang tidak. Nah, barakallahu fiikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-ilm. Atau sebelumnya, pada pembahasan al-fasid yang merupakan salah satu ahkam wad'iyah, para ulama menyamakan hukum fasid dengan batil, dikecualikan pada 2 permasalahan, yaitu apa? Ihram dan nikah. Pada masalah ihram dibedakan fasid dan batil pada masalah apa? Suatu ihram dikatakan fasid bagaimana? Nah, seorang yang muhrim sebelum tahallul awal dia jima, maka hajinya dikatakan fasid. Maksud fasid di sini, dia hajinya tidak dihitung dalam artian tidak menggugurkan kewajiban, tapi tetap dituntut meneruskan sampai selesai manasik hajinya. Adapun batil, batil yaitu seorang muhrim kemudian murtad, ini hajinya batil, berarti langsung terputus di situ. Ya, karena murtad maka hajinya batil. Tidak dituntut untuk meneruskan. Nah, kemudian permasalahan kedua pada apa yang dibedakan antara fasid dan batil pada nikah. Suatu nikah dikatakan fasid bagaimana? Nah, suatu nikah yang rusak pada permasalahan yang para ulama berselisih padanya, ini nikah fasid. Contohnya, nikah tanpa wali. Adapun dikatakan batil pada pernikahan, nikah yang rusak pada permasalahan yang para ulama berijma padanya. Contohnya, seorang perempuan menikah pada waktu iddahnya, menikahnya batil berdasarkan ijma. Apanya? Yang nikah dalam keadaan muqtad, wanita muqtaddah. Nikahnya batil, yakni maksudnya bahwasanya nikahnya tanpa wali, nikahnya rusak, tidak sah. Cuma dibedakan istilah saja, sebenarnya sama hukumnya, paham? Ini sekarang menurut sebagian ulama usul dibedakan antara fasid dan batil. Yang intinya sama, nikahnya rusak. Dalam artian tidak sah, paham? Ya, nikah tanpa wali tidak sah. Nikah ketika wanita masih masa iddah tidak sah. Cuma dibedakan istilah. Tidak sahnya kalau pada permasalahan yang terjadi perselisihan, ini disebut apa? Fasid. Tapi kalau pada permasalahan yang tidak ada perselisihan atau ijma, dinamakan apa? Batil. Nikah tanpa wali ini terjadi perselisihan.
Ada yang mengatakan sah saja, ada yang mengatakan ya tidak sah. Ya, untuk membedakan karena terjadi perselisihan ini, nikah tidak sah dalam keadaan seperti ini dengan dinamakan apa? Fasik. Sebenarnya sama. Cuman kita ingin mengetahui ya lughah atau bahasa istilah mereka. Paham? Wa illa alhamdulillah ya. Kesimpulannya bahwasanya hukumnya sama. Batil dan fasik sama, yaitu bermakna apa? Ghairu sahih, tidak sah. Paham? Nikah tanpa wali tidak sah dan istilahnya fasik. Sekarang pembahasan al-ilm. Perlu diketahui ya bahwasanya pembahasan al-ilm ini termasuk pembahasan muqaddimah yang dimasukkan oleh ulama kalam. Jadi pembahasan ini termasuk pembahasan kalam pada muqaddimah mereka. Dan Allah Ta'ala kemungkinan yang didapati pertama kali memasukkan pembahasan ini di dalam cabang usul fiqh adalah Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Ghazali ini apabila ulama kalam ya. Taib kitab Al-Mustasfa ini termasuk kitab usul fiqh yang luas dan seorang kalau masuk padanya butuh ya, kekuatan pijakan, yakni mempunyai landasan yang kuat sehingga tidak terjerumus dalam pembahasan ilmu kalam dan falsafah. Selain itu dia juga diberi kemampuan bahasa yang bagus. Mustasfa. Taib dari kata sofa, tapi tidak seperti namanya. Kitabnya penuh dengan kotoran. Taib. Di antara kitab Al-Ghazali ini yang banyak dipuji-puji orang di negeri kita adalah Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Padahal hakikatnya Imadatu Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama karena penuh dengan hadis-hadis dhaif, maudhu', munkar. Di pondok-pondok awal kepada pondok NU negeri kita ini termasuk kitab paling tinggi. Mempelajari kitab Ihya, kalau sudah sampai Ihya sudah ya paling bangga ini mereka. Padahal inti dalamnya hadis yang keadaannya sebagaimana disebutkan tadi. Tayyib. Dia memasukkan pembahasan tentang muqaddimah dalam ini karena alasan sebagaimana dia katakan sendiri, abrustuha li'annahu la thiqata bi ahadin bi ilmihi illa biha. Ini aku keluarkan pembahasan ilmu kalam dalam usul fiqh karena tidak ada ketiqahan kepada seorang pun dengan ilmunya sampai dia yang mempelajari ilmu kalam. Jadi tidak dianggap alim kalau tidak mengetahui ilmu kalam. Akhirnya dia masukkan pembahasan ini dalam usul fiqh. Dan hal ini adalah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan qanifillah. Tayyib. Dan termasuk merupakan hulu dari Al-Ghazali. Ilmu kalam faedahnya sangat kecil qanifillah dibandingkan dengan kemadaratannya. Tayyib. Bahkan dikatakan la yantafi'u bihil alim wa la yahtaju bihil baligh. Ya, seorang alim tidak mengambil manfaat darinya dan seorang yang bodoh tidak butuh terhadapnya. Lalu bagaimana Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan pembahasan ini dalam kitab Al-Usul min Al-Usul.
Ya tidak lain untuk mengetahui istilah ya mereka dalam kitab-kitab mereka. Karena butuh seorang thalibul ilmi apalagi yang mau terjun dalam permasalahan ya istidlal. Juga untuk terjun dalam ijtihad butuh mengetahui ya pembahasan mereka dan istilah mereka. Karena mengetahui istilah suatu kaum ikhwanillah ini penting, terutama di saat dibutuhkan untuk membantah mereka. Kalau seorang tidak tahu istilah mereka, bagaimana bisa membantah? Nah, sehingga untuk mengetahui istilah mereka ini dalam kitab-kitab yang dikarang dalam usul fiqh juga yang merupakan muqaddimah ilmu kalam ini, ya kita mempelajarinya secara sekilas. Dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin menyebutkannya dalam pembahasan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul ini. Baik. Ta'rifuhu, pengertian ilmu sekarang. Qal al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ka idraki anna al-kulla akbaru min al-juz'i wa anna an-niyyata syartun fil ibadah. Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu pada baik, itu lebih bagusnya idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Baik. Ya, idraku syai' ala ma huwa alaih. Jadi ala ma huwa alaih yakni pengetahuan suatu perkara sesuai dengan kenyataannya, tidak beda. A ya dia tahu A. Kalau suatu perkara itu A kemudian dia tahunya B, ini bukan ilmu namanya. Karena dia pengetahuannya tidak sesuai kenyataan. Suatu benda berwarna biru misalnya, ketika dia mengetahui benda itu berwarna biru, berarti pengetahuan sesuai dengan kenyataannya. Maka ini ilmu. Tapi kalau suatu benda berwarna biru, dia tahunya benda berwarna hijau, itu bukan ilmu, karena pengetahuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan disyaratkan di sini idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, yang bisa memastikan, tidak ragu-ragu. Tidak ada keraguan-raguan padanya. Kaidraki annal kulla akbaru minal juz'i, seperti pengetahuan bahwasanya al-kull, ya keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Ini jelas jelas. Sesuatu yang menyeluruh, ya ini tentunya lebih besar, lebih luas daripada bagian. Satu lebih besar daripada setengah, ya tidak. Baik. Wa anna niyata syartun fil ibadah, seperti juga pengetahuan bahwasanya niat itu syarat pada suatu ibadah. Ini pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan dan pasti. Tidak ada suatu ibadah yang tidak dibutuhkan niat. Ini yang namanya ilmu. Dan pengertian yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, pengertian yang bagus, ya, terlepas dari perselisihan yang banyak. Ya. Para ulama dalam menerangkan ilmu banyak sekali ibarat-ibaratnya, cukup kita pegang apa yang dipilihkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan tidak ada intiqad pada pengertian yang beliau sebutkan ini. Baik. Termasuk
pengertian dari jumhur usuliyin dan muhaqqiqin di kalangan mereka, yaitu bahwasanya ilm idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Qala fa kharaja bi qaulina idraku syai' adamul idraki bil kulliyah. Maka keluar dengan perkataan kami idraku syai', pengetahuan terhadap suatu perkara. Ya, dari batasan ini ya keluar perkara apa? Adamul idrak bil kulliyah, tidak ada pengetahuan sedikit pun. Ya, jadi keadaan seorang tidak mengetahui sesuatu pun dikeluarkan dengan batasan ini idraku syai'. Nah, keadaan seorang nggak punya ilmu sedikit pun, nggak punya pengetahuan terhadap perkara, suatu perkara sedikit pun, wa yusamma al-jahlul basir, dinamakan jahlul basir. Jadi orang bodoh, nggak tahu permasalahan sama sekali. Ini namanya al-jahlu al-basir. Misal an yus'al mata kanat ghazwatul badri fayaqul la adri. Contohnya alhamdulillah, ya seorang ditanya kapan terjadinya perang Badar, kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ini namanya apa? Adamul idrak bil kulliyah, tidak tahu permasalahan itu. Dan orang seperti ini dinamakan al-jahlul basir. Qala wa kharaja bi qaulina 'ala ma huwa 'alaih, yakni pengetahuan sesuai dengan kenyataan. Nah, keluar dari batasan ini idrakuhu 'ala wajhin yukhalifu ma huwa 'alaih. Pengetahuan dia, tapi apa? Pengetahuan ya yang menyelisihi kenyataan. Orang aku tahu tapi salah sebenarnya. Kalau tadi keadaan yang pertama tadi memang nggak tahu sama sekali. Sekarang dia tahu tapi apa? Menyelisih kenyataan. Wa yusamma, dinamakan yang demikian ini al-jahlul murakkab. Ya, jahil, bodoh yang bertingkat. Ya, bodoh bertingkat-tingkat, bodohnya numpuk-numpuk. Dia sebenarnya nggak tahu, tapi ngaku tahu. Baik. Mithlu an yas'al mata kanat ghazwatu badrin fayaqul fi sanati tsalitsati min al-hijrah. Ditanya, kapan terjadinya perang Badar? Kemudian dia menjawab, ya terjadinya perang Badar di tahun ketiga yang dari hijrah, yakni setelah hijrah Nabi SAW. Ini namanya jahil murakkab. Kenapa? Karena dia ya mengaku punya pengetahuan tapi menyelisih kenyataan, yakni pengetahuan dia salah. Kalau tadi yang pertama ini mending, dinamakan al-jahlul basir. Dia memang tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah, ini namanya al-jahlul basir. Sekarang keadaan yang kedua ini dinamakan al-jahlul murakkab. Dia tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya, paham? Ya, ketidaktahuan dia tidak dia ketahui. Jadi bodohnya tingkat-tingkat, numpuk-numpuk. Baik. Wa kharaja bi qaulina, dan keluar dengan perkataan kami idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, tidak ragu-ragu. Baik. Keluar dari batasan ini idraku syai'i idrakan ghairu jazimin. Pengetahuan terhadap suatu perkara tapi apa? Pengetahuan tanpa memastikan, yakni pengetahuan tapi masih ragu-ragu atau hanya persangkaan saja. Dia nggak mampu untuk memastikan. Ini sebenarnya tahun ketiga atau tahun kedua ya. Nah, keraguan-raguan, masih dhon.
sangkaan. Maka ini keluar dari definisi ilmu. Bihaitsu yahtamilu 'indahu an yakuna 'ala ghairi wajhi alladhi adrakahu. Ya, dia tidak bisa memastikan ikhwanillah, ya, dari sisi masih adanya kemungkinan di benaknya bahwasanya pengetahuan tersebut tidak sesuai atau masih ada kemungkinan di benaknya bahwasanya kenyataan yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Baik. Ya, yang kamilu indahu an yakuna ala ghairi wajhi alladhi adrakah. Ada kemungkinan, ya, padanya bahwasanya kenyataan yang ada aslinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Fala yusamma dzalika ilman, maka yang demikian itu tidak dinamakan ilmu. Tsumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain. Berikutnya pembahasannya, ya. Kemudian apabila salah satu kemungkinan itu kuat di sisinya, ya, dia punya keraguan-keraguan, nggak bisa memastikan. Berarti ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Maka apabila salah satu kemungkinan ini adalah kemungkinan kuat, dia condong dengan kecondongan yang kuat bahwasanya itu yang betul, maka farrajih dhannun wal marjuh wahamun. Istilah berikutnya. Maka kemungkinan yang rajih ini disebut dengan dhann dalam bahasa usul fiqh. Baik, disebut dengan dhann. Baik. Kemudian yang marjuh ikhwanillah disebut dengan wahm. Yani kemungkinan yang lemah ini disebut dengan wahm. Istilah berikutnya wa intasawa al-amran fa huwa syakkun. Apabila kedua perkara itu sama, dia sama sekali nggak bisa memilih mana yang kuat, mana yang lemah. Ini dinamakan syak, ragu-ragu. Jadi ada tiga istilah, dzan, wahm, dan syak, berhubungan dengan suatu perkara yang seseorang tidak bisa memastikan. Baik. Nah, pembahasan ini alhamdulillah memang sebagaimana disebutkan tadi asalnya adalah muqaddimah dalam ilmu kalam. Namun kita butuh memahaminya sedikit sehingga kita tahu ya istilah yang mereka gunakan. Dari penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin ini alhamdulillah berarti di sana ada beberapa istilah yang beliau ringkas dalam perkataan berikutnya. Qala wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asya'i kalati. Ya, dengan penjelasan ini maka jelaslah bahwasanya hubungan pengetahuan terhadap suatu perkara itu ya macam-macamnya sebagai berikut. Jadi pengetahuan seseorang terhadap satu perkara itu bisa diistilahkan dalam 6 istilah yang akan disebutkan oleh Syekh. Yang pertama ilmun. Ya, pengetahuan yang disebut dengan ilm itu apa? Yaitu wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap suatu perkara yang sesuai dengan kenyataan dengan pengetahuan yang apa? Pasti. Bagaimana dijelaskan tadi. Ini namanya ilmu.
Kemudian istilah kedua jahlun basit, yaitu wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Tidak adanya pengetahuan secara total, ya. Tidak tahu sama sekali memang. Ini namanya jahlun basit. Ketika ditanya tentang suatu perkara, apa hukum demikian-demikian, mengatakan la adri wallahu a'lam. Ini jahlun basit. Dan memang kewajiban seorang yang tidak tahu yang demikian, mengakui ketidaktahuannya. Istilah ketiga jahlun murakkab. Yang jahil yang bertingkat-tingkat atau bertumpuk-tumpuk. Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Pengetahuan terhadap suatu perkara, ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yakni pengetahuan seseorang yang menyelisihi kenyataan yang ada. Ini namanya jahlun murakkab. Jadi dia pada tingkatnya tidak tahu ikhwanillah, tapi ya memposisikan seperti tahu sehingga salah. Pengetahuan dia tidak sesuai kenyataan. Dan jahl murakkab ini lebih parah daripada jahlun basit. Ya, sampai-sampai ikhwanillah di sana ada kisah ikhwanillah tentang apa? Himar atau amah. Baik, Himarul Hakim. Kisah Himar Al-Hakim. Ya, Al-Hakim Tauma. Dalam sebuah bait syair, qala Himarul Hakimi Tauma, law ansafat dahru kuntu arkabu li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Yes. Untuk menghina si Hakim Tauma ini yang dikenal dengan jahil murakkab, apabila dia bodoh tapi ya tidak sadar kalau dia bodoh. Dia mengendarai himar sampai-sampai diejek, seakan-akan himarnya mengatakan, ya, seandainya ya dunia ini adil, maka sesungguhnya akulah yang naik, bukan aku yang dinaiki. Kenapa? Karena aku ini bodoh tapi tahu bodoh. Aku jahil basit, sedangkan orang yang nunggang di atasku ini jahilnya murakkab. Ya, aku lebih pantas untuk naik dia daripada dia naik. Baik, sampai dikatakan wa min ajibil ayyami annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri. Yang di antara keanehan hari-hari yang dari manusia itu bahwasanya engkau tidak tahu, dan engkau tidak tahu bahwasanya engkau tidak tahu. Ini lebih parah. Ya, kita tidak tahu ini mending. Sekarang tidak tahu kalau kita tidak tahu. Ya, ini lebih parah. Baik. Dan banyak apabila kita dapati manusia, mereka yang menaikkannya jahil tapi tidak menyadari kejahilannya. Maka butuh seorang muslim menyadari kejahilan yang ada pada dirinya, kemudian berusaha untuk mengangkatnya. Karena seseorang kalau tidak tahu dirinya jahil pada suatu perkara, ini repot. Ya. Ternyata ketika terjun pada perkara tersebut akan terjatuh pada berbagai macam kesalahan. Perkara yang keempat, dzan, wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin marju'. Dan yaitu pengetahuan terhadap suatu perkara bersamaan dengan kemungkinan lawannya yang lemah, yang marju', yaitu yang lemah. Jadi dzan itu dia apa? Pengetahuan tapi tidak ada kepastian. Tapi dia bisa memilih yang kuat, yang namanya dzan. Jadi lawan dari dzan adalah sesuatu yang lemah.
wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajih. Pengetahuan terhadap suatu perkara bersamaan dengan kemungkinan lawannya yang lebih kuat. Ini namanya waham. Jadi waham ini kemungkinan yang lebih lemah, lawannya lebih kuat. Syak wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin musawwin. Ragu-ragu adalah pengetahuan suatu perkara bersamaan dengan apa? Kemungkinan lawannya yang sama kekuatannya. Jadi ragu-ragu, tidak bisa memilih sama sekali. Ini 6 istilah alhamdulillah berhubungan dengan ilmu. Yang berhubungan dengan ilmu menurut istilah usuliyin. Adapun menurut istilah syar'i alhamdulillah berhubungan dengan dzan. Berhubungan dengan dzan, ya, tidak kita dapati dalam kitab Allah Azza wa Jalla, ya, kecuali dalam 2 bentuk. Yang pertama, dzan yang mamduh, yang bermakna ilm dan yakin. Dalam Al-Quran dzan datang dalam makna yakin. Ini lughah Al-Quran. Adapun lughah usuliyin, dzan itu apa? Suatu pengetahuan tapi apa? Masih ada kemungkinan yang lain tapi lemah. Jadi persangkaan kuat. Nah, ini namanya dzan. Paham? Kalau waham persangkaan lemah. Kalau syak keraguan-raguan yang tidak bisa memilih sama sekali. Ini istilah ringkasnya. Tapi dalam istilah Al-Quran, dzan, ya, kita dapati dalam 2 bentuk. Yang pertama bermakna yakin. Misalnya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka. Ini dzan bermakna yakin. Baik, yakni mukminun, yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah juga. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Dzan bermakna yakin. Kemudian mana yang kedua dalam Al-Quran yang madhmum, yaitu yang bukan ilmu. Kalau tadi yang dipuji yang berupa ilmu dan yakin, kemudian yang dicela, dzan yang dicela dalam Al-Quran ini yaitu ma laisa bi ilmin, yang bukan ilmu. Ini yang dipuji. Sebagaimana dalam ayat ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Dalam surat apa ini? Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini dzan yang madhmum, yang dicela, yang bukan ilmu. Baik. Dari sini kita ketahui bahwasanya dzan yang dimaksudkan dalam ilmu ushul adalah dzan dalam istilah ahli kalam. Adapun dzan dalam istilah Al-Quran, ya, tidak kita dapati kecuali 2 jenis tersebut. Yang terpuji yaitu dzan yang bermakna ilmu, yang tercela yaitu dzan yang bukan ilmu, yaitu tidak dibangun di atas ilmu sama sekali, yaitu tuduhan. Ya, tuduhan. Baik. Tanpa ilmu. InsyaAllah kita coba sekian. Dan pembahasan berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang.